malam ini ya sedikit mungkin ada sharing saya pribadi, ada dengan saya tentang pemahaman, terutama minta mungkin solusi dari Pak Kenji, pemahaman terkadang orang melihat slot metrik itu dengan sama halnya meaning atau perbedaannya dengan foreset gitu Pak Kenji. Mungkin ada solusi, ada sering pertanyaan seperti itu yang mungkin basicnya mereka melihat di toko kripto, ada yang berpikir wah ini trading, wah ini meaning. Mungkin bisa pengembangannya bagaimana untuk solusinya Pak Kenji? Oke, jadi maksud dari pertanyaan itu adalah perbedaan meaning ya, meaning Ya. Dan proses ya. Ya, betul. Orang melihat itu beranggapan tuh ada gambar slot itu fungsi ngambil slot tinggi, terkadang beranggapan mereka itu hanya diam, hanya menambang apa berpikir langsung ke meaning gitu Pak Kenji. Ada sempat pertanyaan pada saya pribadi dan tim saya seperti itu Pak. Oke. Ya, jadi memang konsep proses ini pertama yang perlu dipahami bahwa kita selalu menyampaikan bahwa ini adalah konsep pertama dan belum pernah ada. Ya. Oke, di sini saya masuk di materi slide. Nah, jadi proses adalah proyek ya, proyek pertama di dunia dengan sistem yang baru dan pastinya belum pernah ada. Di awal penjelasan kita jelaskan bahwa proses ini bukan investasi, bukan ICO cryptocurrency, bukan mining, bukan hype, dan bukan semua. Nah, kita bisa melihat ya, pada umumnya orang-orang mendapatkan kripto itu dengan cara ini, trading. Ya, trading itu adalah membeli cryptocurrency dengan harga murah, nanti harga tinggi itu dijual kembali sehingga ada selisih keuntungan. Ya, seperti itu. Trading ini terbagi lagi dari 3. Ada trading scalping atau jangka pendek, keuntungan sedikit, ada juga yang waktu menengah, dan ada juga dijadikan aset jangka panjang. Bertahun-tahun dibeli cryptocurrency-nya, dibiarkan, nanti kalau seandainya udah tinggi beberapa ratus persen naiknya baru dijual. Itu durasinya sangat panjang. Nah, kemudian juga ada namanya staking. Staking dengan mining ini ya, sebenarnya itu sama. Ya, cara mendapatkan cryptocurrency melalui reward namanya. Nah, kalau staking ini kita mempertaruhkan jumlah koin kita untuk dijadikan ikut berpartisipasi dalam validasi transaksi pada blockchain. Tapi yang menggunakan teknologi proof of stake. Proof of stake ini apa aja? Misalnya BNB. Itu tidak ada meaning di BNB, perlu diketahui. Di BNB, Binance Smart Chain, tidak ada istilah meaning. Kalau ada program yang mengatasnamakan meaning Binance Smart Chain, itu dipastikan adalah penipuan. Kemudian apalagi contohnya Proof of Stake Tron dengan teknologi TRC20. Kalau ada yang bilang meaning Tron itu dipastikan adalah penipuan. Seperti itu. Yang ada adalah staking untuk Tron, kemudian BNB itu staking namanya. Nah, mining ini diterapkan di teknologi yang menggunakan proof of work. Apa aja contohnya? Contohnya itu Bitcoin, itu pakai proof of work. Itu ada CPU modifikasinya, khusus alat. Jadi mining itu adalah menambang artinya. Mining itu menggunakan menambang cryptocurrency dengan CPU modifikasi. Jadi mining itu bukan kita naruh kripto atau modal kemudian dapat persentase sekian, itu bukan seperti itu kalau mining yang sebenarnya. Mining itu artinya menambang menggunakan CPU atau alat komputer yang dimodif yang berkekuatan tinggi, tujuannya itu untuk membuka non kripto itu, kripto sandi kripto yang belum terbuka. Nah, jadi ketika CPU itu dirunningkan dengan menggunakan listrik dan tidak boleh mati dalam 1 kali 24 jam, dan itu akan running terus. Dia akan mencoba membuka non kripto itu untuk mendapatkan cryptocurrency yang baru. Nah, selain dari itu juga dia memvalidasi transaksi yang ada di blockchain tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kalau seandainya ada yang bilang mining Tron atau mining BNB, itu dipastikan adalah penipuan. Jadi tidak semua cryptocurrency itu bisa di mining, tidak juga semua cryptocurrency itu di staking.
Nah, perbedaannya di mana dengan Porses? Porses ini adalah sebuah program, ya, yang mana program itu dibuat dan dirancang untuk komunitas atau menghubungkan orang-orang seluruh dunia. Nah, untuk masuk di dalam program tersebut atau untuk masuk di dalam komunitas besar itu pastinya harus membeli alat. Ya, alat itulah namanya slot-slot itu. Nah, pendapatannya itu dari mana? Ya, pastinya dari transaksi slot yang ada di komunitas Porses. Hasil dari transaksi slot yang ada di Porses itu, itulah yang akan dibagikan sesuai dengan logik programnya. Jadi ketika kita membeli slot itu, kita akan mendapatkan BUSD. BUSD itu dapatnya dari mana? Dari sistem komunitas Porses. Jadi BUSD yang ada di dalam sistem komunitas Porses saja, bukan BUSD yang beredar di tempat lain. Konsep pemahamannya seperti itu. Artinya pemahaman antar mining dan pembelian slot Porses itu berbeda sekali. Jadi kalau Porses itu lebih ke cara baru, ya, cara baru mendapatkan cryptocurrency. Dan menariknya di Porses ini beserta ilmunya dan sudah terbukti melahirkan banyak orang kaya di seluruh dunia. Nah, jadi poinnya Porses ini lebih ke pemasaran matrik, ya. Jadi kita memasarkan matrik sistem ini, kemudian hasil dari pemasaran itulah kita mendapatkan BSD. Oke.